Hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang orang yang tersisa. Dengan pertanyaan, apakah saya orang yang tersisa? Roma 9 ayat 27 dikatakan begini. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Seperti tadi saya bilang, silsilah di kitab Tawarik atau SDKT ini berpusat kepada, pencatatannya berpusat pada Daud dan orang-orang yang tersisa, remnant. Siapa remnant ini? Mereka adalah orang-orang yang pulang ke Yerusalem dari pembuangan ke Babel. Silsilah di kitab Tawarik ini merupakan jembatan yang menyambungkan masa lalu orang Israel dan masa depan mereka. Kita perlu ingat bahwa ini orang yang tersisa ini, orang yang tersisa. Mereka baru balik. Mereka baru balik dari Babel. Mereka adalah apa? Ex-tawanan. Bayangkan, ex-tawanan. Saya pernah pergi melayani bersama dengan gembala sidang dari gereja kami, Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia, ke daerah Bogor pinggir sana, Parung ke sana lagi. Di sana ada Gunung Kundur kalau nggak salah. Itu ada tempat penjara. Ada penjara dan di sana ada chapel kecil. Kita pelayan di sana selama beberapa bulan. Dan ketika kita melayani dengan menyatakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan bersama-sama, mereka sangat bersuka cita. Akan tapi mereka kalau sharing, mereka bilang, aduh, nanti ada kekhawatiran, nanti setelah menjalani masa hukuman mereka di luar sana, bagaimana masa depan mereka? Jadi ketika mereka keluar, apa yang akan terjadi? Seperti apa masa depan mereka? Maka apa yang perlu untuk mereka sehingga berdasarkan masa lalu yang telah mereka alami, yang telah mereka jalankan, dan sekarang mereka adalah orang tawanan dan sebentar lagi akan bebas. Masa depannya seperti apa? Ini masih tanda tanya besar. Makanya lewat firman Tuhan, lewat memperoleh kesadaran tentang kehendak Tuhan, pertobatan. Nah, sama seperti itu. Kalau kita lihat silsilah di kitab Tawarik ini merupakan daftar silsilah kalau kita lihat. Daftar nama belaka, terus ada sedikit-sedikit diselipkan peristiwa-peristiwa. Nah, meskipun itu merupakan sebuah silsilah, tetapi ini merupakan suatu jembatan. Suatu jembatan. Untuk mengetahui apa? Apakah identitas mereka? Identitas asli mereka. Jadi identitas asli orang Israel itu bukanlah tawanan, bukan. Tetapi lewat identitas ini mereka bisa sadar bahwa mereka adalah umat pilihan. Dan umat pilihan ada suatu kehendak Tuhan yang besar bagi mereka. Apa itu kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan di masa depan? Bahwa lewat mereka umat pilihan, ini kan, akan datang, akan ada apa di masa depan? Akan ada apa di masa depan? Itu adalah kedatangan Mesias. Yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Jadi inilah yang perlu bagi mereka. Sehingga mereka memperoleh pengharapan bahwa apa? Yes, kita meskipun ex-tawanan, tetapi kita ada pengharapan. Kenapa? Karena lewat kita ada pemulihan besar yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya kita perlu menyadari apa yang telah terjadi dalam sejarah kehidupan nenek moyang kita. Sehingga kita bisa belajar dan menempuh jalan-jalan yang baik. Oke, ini bicara mengenai silsilah di kitab Tawarik. Betapa pentingnya silsilah ini bagi umat Israel. Mungkin bagi kita hari ini, oh no, setiap kali kalau kita baca gitu kena di kitab Tawarik, aduh, ya kita raja-raja aja udah agak bengong, udah ngeblank, tapi ini kitab Tawarik, aduh,
Nah, seperti ini. Tetapi kalau kita menyadari bahwa silsilah kitab Taurat sangat penting bagi umat Israel, tawanan ini, maka bagi kita pun silsilah itu merupakan suatu hal yang penting untuk kita belajar. Belajar tentang identitas asli kita, apa yang terjadi di dalam sejarah umat Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan di masa depan. Oke? Nah, kita kembali kepada orang yang tersisa. Kita lihat definisi orang yang tersisa di zaman pembuangan ke Babel ini apa sih? Definisinya apa? Kalau kita lihat ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama, orang yang tersisa ini berbicara mengenai orang yang tersisa di Yehuda Selatan. Maksudnya apa? Kan ada penawanan pertama, penawanan kedua, penawanan ketiga. Kita telah belajar mengenai hal itu. Orang Israel sudah Sudah ditawan, sudah dibawa ke suatu tempat, suatu negeri asing ribuan kilometer jauhnya. Sekarang, apakah ada orang yang tersisa di Yerusalem? Yes, ada. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 25 ayat 11, 2 Raja-Raja 25 ayat 11, Yeremia 52 ayat 15, di situ dikatakan siapa saja yang tersisa. Mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang bersembunyi dan melarikan diri, ya. Tetapi mereka akhirnya ditangkap. Nah, orang yang tersisa menunjuk kepada siapa? Kepada mereka. Jadi setelah kehancuran Yehuda Selatan di tahun 586, ini pembuangan ketiga terjadi, hancur total, bait suci hancur, istana hancur, rumah hancur, semuanya hancur. Tetapi ada orang-orang yang tersisa, orang-orang yang lemah. Nah, mereka yang dimaksud dengan orang yang tersisa. Oke? Tetapi bukan hanya mereka. Pada akhirnya orang yang tersisa di sini berbicara mengenai mereka yang ditawan di Babel. Tuhan telah janji bahwa apa? Tuhan sudah janji bahwa nanti kamu akan kembali ke Yerusalem. Ketika waktu itu tiba, kamu harus kembali. Karena kamu adalah orang yang tersisa, umat yang tersisa. Nah, di Yeremia kalau kita lihat kalau kita lihat di Yeremia sini. Yeremia 51 ayatnya yang ke-50 dikatakan kamu orang-orang yang terluput dari pedang. Nah ini. Jadi mereka itu tidak mati gara-gara apa? Gara-gara mereka menyerah. Nah, bagi mereka yang terluput dari pedang ini, yang dalam tawanan ini, Tuhan bilang apa? Pergilah. Janganlah berhenti. Terus dikatakan apa? Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Artinya apa? Meskipun mereka jalan tidak berhenti, mereka terus sampai ke Babel, tetapi Tuhan bilang apa? Harus ingat Tuhan, ingat Yerusalem. Ingat Yerusalem. Maksudnya apa? Maksudnya mereka harus ingat janji Tuhan bahwa mereka akan dibawa kembali ke kampung halaman. Sama seperti itu, kita semua adalah orang-orang yang tersisa di akhir zaman ini. Kita harus kembali ke sorga. Amin. Amin. Gitu ya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita tidak lupa tentang sorga itu. Meskipun sekarang kita banyak pusing. Kita dalam kecemasan, kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam duka, gitu ya. Dalam tekanan, stres. Nggak bisa kemana-mana, mau keluar, disuruh balik, mau ke mall, tutup, gitu ya. Mau ke warkop aja, warkopnya tutup. Wah, di rumah anak-anak, waduh perlu atensi yang lebih. Ada rencana-rencana yang kita miliki, tetapi sulit sekali untuk kita wujudkan sepertinya. Jadi kita sementara di dalam masa kegelapan secara rohani. Tetapi ingat apa? Ingatlah janji kerajaan surga. Janji Allah, janji Yesus kepada kita bahwa akan ada akhir dari semua ini. Akan ada apa? Akhir dari semua ini. Dan semua akan diselesaikan, kita akan kembali ke surga. Oke? Tetapi kehendak Tuhan harus digenapi dulu. Makanya kehendak Tuhan itu kita perlu sadari. Nah, mari kita lihat. Kita akan lihat mengenai nubuat Yesaya. Ya, nubuat Yesaya mengenai orang-orang yang tersisa ini. Yesaya 11, coba kita lihat. Oke, Yesaya 11. Kita akan lihat bersama-sama. Yesaya 11 ayat 11 sampai 12. Ini bisa
Dilihat di sini di layar. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, di Elam, di Siniar, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Yeremia 31 ayat 7 sampai 8 referensinya. Kalau kita lihat di sini Yesaya sementara bernubuat. Ini merupakan apa? Ilham dari Tuhan untuk disampaikan kepada raja-raja di zaman Yesaya itu aktif. Jadi Yesaya itu aktif dari zaman Ahaz, Hizkia, gitu ya. Raja Ahaz, Raja Hizkia. Raja Hizkia kita kenal ya. Nah, nabi yang aktif waktu itu siapa? Itu adalah Yesaya. Nah, Yesaya kalau kita lihat dia telah menyatakan bahwa akan terpencar umat Tuhan ke seluruh penjuru mata angin. Tetapi Tuhan akan mengumpulkan semuanya. Ini suatu janji yang luar biasa. Waktu itu kalau kita lihat ada suatu peristiwa di zaman Raja Ahaz ya, Raja Ahaz ini dia sementara hidup di dalam ketakutan. Kenapa? Karena ada raja Israel Utara sementara menyerang dan mereka hendak apa ya? Mereka udah berkomplotan, mereka sudah merencanakan pokoknya nanti raja Yehuda itu kita turunkan, pokoknya anggota keluarganya kita singkirkan semuanya dan kita sudah tentukan orang yang akan menjadi raja. Ya. Orang yang akan menjadi raja di Yehuda Selatan. Dengan kata lain apa? Mereka orang dari kerajaan Israel Utara ini sementara memberikan ancaman terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan dikatakan bahwa raja-raja itu akan datang dari garis keturunan atau garis keluarga Daud. Tetapi ini ada yang mau mengganggu dan menyingkirkan keluarga Daud. Nah, di saat itu Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya, kamu pergi menghadap Raja Ahaz dan bawa anakmu. Nah, kenapa mesti bawa anak dia? Ya? Kenapa? Nah, kalau kita lihat, kita lihat di sini. Nama anak Yesaya, nama anak laki-laki Yesaya itu adalah Shear-Yashub, yang artinya apa? Artinya orang yang tersisa akan kembali. Wah, ini luar biasa. Bayangkan. Nama anak Nabi Yesaya itu adalah orang yang tersisa akan kembali. Bagaimana? Ada yang mau ganti nama anaknya? Luar biasa ya. Jadi pemberian nama kepada anak itu bukan suatu hal yang biasa terjadi, bukan. Tetapi kalau sekarang ya biasa-biasa aja. Ya di zaman dulu juga biasa, tetapi bagi umat Tuhan, penamaan anak itu merupakan suatu ilham dari Tuhan, suatu hal yang merupakan doa dan mewujudkan kehendak Tuhan. Nah, ini hebat. Nah, ini tadi saya bilang, gitu ya. Mereka lagi di krisis, akan diserang oleh Raja Aram dan Israel Utara. Tetapi disampaikan pesan, ya, disampaikan pesan kepada Yesaya bahwa kamu akan terluput, ya, meskipun nanti ada krisis besar yang kamu hadapi, akan datang kembali, akan ada yang tersisa, meskipun sedikit jumlahnya. Tetapi sebagian besar orang yang tidak percaya, mereka akan mati. Ini, ya, nggak bisa pulang sama sekali, dimusnahkan. Dan benar-benar ini terjadi kapan? Terjadi ketika penawanan ke Babel. Terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang yang tersisa ini digambarkan oleh Nabi Yesaya itu sebagai tunggul, gitu ya, sebagai tunggul. Yesaya 6 ayat 13, kemudian Yesaya pasal 11 kita bisa baca ayat pertama dan seterusnya. Jadi tentang tunggul. Tunggul itu bicara tentang apa? Pernah lihat tunggul? Tahu tunggul kan? Enggak tahu. Tunggul itu seperti apa sih? Ya. Tidak tahu. Enggak tahu. Tunggul itu ini nih. Lihat sebentar ya.
Bisa lihat gambarnya nggak? Bisa lihat gambarnya ya? Ini tunggul. Artinya apa? Orang Israel ini seperti tunggul ini. Pohon yang apa? Yang sudah ditebang, terus yang akarnya itu, batang yang udah muncul sedikit, tinggal sedikit yang muncul dari tanah, itu sudah kering dan sudah mati. Israel digambarkan seperti tunggul tersebut. Akan tetapi dikatakan dari tunggul itu akan keluar tunas. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa? Karena seharusnya Israel itu sudah seperti kering, mati, tidak ada harapan, gitu ya. Hanya ada kemalangan. Dari luar seperti itu. Tetapi dari sisi Tuhan, karena ada kehendak Tuhan yang begitu besar bagi umat Tuhan, makanya ada kebangkitan. Ada suatu pergerakan, movement yang sangat besar yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan orang yang tersisa itu pada akhirnya muncul seperti tunas. Seperti tunas yang pada akhirnya ya lewat tunggul itu yang hampir yang seperti sebenarnya sudah mati itu ada kehidupan yang muncul. Nah, seperti ini. Kita perlu ingat bahwa Israel yang seperti tunggul itu, dari tunggul itu harus datang siapa? Harus datang, tadi yang saya gambar, siapa yang harus datang? Mesias harus datang. Betul ya? Nah, jadi inilah kalau kita lihat, Nabi Yesaya menggambarkan orang tersisa itu sebagai tunggul. Ya. Nabi Amos sebenarnya ada, kalau kita baca nabi-nabi kecil berbicara tentang orang yang tersisa ini juga, tetapi nanti saya lihat di kesempatan selanjutnya kita bisa lihat, mungkin bisa lihat, oke, menurut Nabi Amos bagaimana, menurut Nabi Zakaria bagaimana, menurut Nabi ini bagaimana, gitu ya, tentang orang yang tersisa. Jadi itu dibahas, gitu ya, dibahas dari sudut pandang sejarah penebusan, sangat menarik. Nah, bagaimana kita bisa belajar dan bisa bercermin, dan lebih baik bagaimana kita bisa tahu seperti apa orang yang tersisa itu harus hidup, gitu ya. Nah, Nabi Amos contohnya lagi menggambarkan orang yang tersisa itu seperti sebutir gandum, ya, sebutir gandum. Amos 9 ayat 9. Ya. Pada akhirnya apa? Firman digenapi kan? Orang Israel itu pulang ke Yerusalem dalam 3 gelombang. Tahun 537 SM, 458 SM, dan tahun 444 SM. Jadi mereka kembali. Ini orang yang tersisa. Benar-benar pulang mereka. Maka kita perlu lihat di sini bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Makanya kita perlu mengetahui firman Tuhan itu apa. Kalau enggak, kita nggak tahu apa yang digenapi. Betul ya? Oh, akan genap. Apa yang genap? Itu Tuhan akan datang. Oh, Tuhan akan datang lagi. Nah, jadi ini pun terjadi di zaman Yesus Kristus. Kalau kita lihat, mereka tahu. Orang Israel tahu bahwa apa? Mesias akan datang. Ketika Andreas begitu, siapa? Andreas ya? Atau Filipus? Ada yang ingat? Jadi ketemu dengan Nathanael, kemudian dibilang apa? Nathanael, itu Mesias yang diberitakan oleh Musa, itu kita sudah ketemu. Masa sih? Yang benar. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa mereka pernah mendengar tentang kabar Mesias itu. Mereka telah mendengar tentang bagaimana dan seperti apa Mesias akan datang dalam kehidupan mereka. Bagaimana perjanjian Tuhan akan digenapi lewat bangsa mereka dan lewat keluarga mereka, lewat pribadi mereka. Makanya hari ini saya mengajak supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan itu apa, supaya kita pun bisa menggenapinya. Oke? Nah, dalam hal ini kita sedang belajar tentang orang yang tersisa. Kiranya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita bisa menjadi orang yang tersisa. Yang pertama kita akan memahami dulu seperti apa orang tersisa itu, nanti kita akan lihat berkatnya seperti apa. Oke? Nah, hari ini mungkin kita belum lihat berkatnya seperti apa. Tapi kita lihat dulu, mengenal dulu orang yang tersisa itu seperti apa, perjanjian Tuhan itu seperti apa. Nah, kita lihat makna penebusannya. Yang pertama, di dalam setiap sejarah, di dalam setiap masa itu ada yang namanya orang yang tersisa. Ada orang yang tersisa. Kan ada namanya penciptaan. Tuhan pernah menciptakan dunia.
tetapi terjadi kejatuhan. Ya. Dalam masanya terjadi kejatuhan. Terjadi kejatuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kejatuhan ini tetap demikian. Tuhan menghendaki pemulihan atau penyelamatan. Oke. Ini merupakan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita baca di Kejadian 3 ayat yang ke-15, ini ada berita atau Injil atau gospel tentang apa? Tentang kemenangan. Oke, dan pemulihan melalui siapa? Melalui keturunan perempuan. Ini yang dijanjikan. Akan tetapi isinya bukan cuma ini aja. Dikatakan bahwa akan ada perkelahian, akan ada permusuhan. Kalau saya pinjam bahasa yang digunakan oleh, istilah yang digunakan oleh Dr. Warren Gage, ini adalah apa? Ini adalah perkelahian atau pertempuran berdarah, ya, atau mempertaruhkan nyawa. Ini maksudnya apa? Maksudnya di dalam tadi kita sudah bahas sedikit mengenai silsilah di kitab Kejadian, silsilah di kitab Tawarik, dimulai dengan Adam. 1 Tawarik 1 ayat 1. Nah, arus sejarah penebusan ini harus lanjut sampai kapan? Sampai Yesus. Kita lihat di sini dulu. Betul ya? Akan tetapi arus sejarah penebusan ini bukannya berjalan dengan nyaman, dengan aman. Tetapi selalu ada gangguan. Gangguan itu selalu muncul di setiap saat. Kalau kita lihat, bahkan apa? Bahkan di zaman Adam pun itu terjadi. Di zamannya Nuh terjadi. Betul kan? Di zamannya Nuh kita coba lihat. Siapakah orang yang tersisa? Orang yang tersisa di zaman itu adalah Nuh. Nuh inilah orang yang tersisa. Betul ya? Yang lainnya kemana? Yang lainnya mati, tenggelam karena air bah. Oleh karena dosa dan kejahatan mereka. Nuh dan keluarganya menjadi orang yang tersisa. Di zamannya kalau kita lihat di zamannya Abraham. Oke. Abraham ini keluar dari Ur Kasdim. Kita tahu bahwa Yosua 24 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa Abraham ini keluar dari Ur Kasdim untuk apa? Menyelamatkan dia dari lingkungan atau dari dunia penyembahan berhala. Abraham dan keluarganya menjadi orang yang tersisa. Ya, dalam hal ini Abraham, istrinya, dan Lot. Ini, ya, Terah juga, tetapi pada akhirnya Terahnya kan ya, tidak ikut terus gitu ya. Jadi Abraham menjadi orang yang tersisa. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada banyak usaha dari iblis, ya, permusuhan dengan iblis, ular atau setan. Ini berusaha untuk apa? Memutuskan sejarah penebusan. Tetapi meskipun usaha itu begitu kerasnya di setiap zaman, ketika krisis iman itu terjadi,
selalu ada apa? Selalu ada orang yang tersisa. Ini selalu ada. Oke. Di zamannya, kalau kita lihat di zaman perjanjian, di zaman perjalanan padang gurun, mereka sudah terbebas. Bayangkan di Mesir, ini mereka hampir punah kan di Mesir, betul ya? Akan tetapi mereka akhirnya keluar. Yosua, kemudian apa? Kaleb, generasi kedua di padang gurun. Mereka akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Mereka lah orang yang tersisa. Yang lainnya mana? Yang lain itu mati di padang gurun. Tetapi mereka tetap bertahan sampai akhir. Maka hari ini pun saya mengajak saudara dan saya untuk menjadi orang yang tersisa di hari akhir. Orang yang tersisa di hari akhir berarti apa? Berarti yang sebagian besar sudah berlalu, tinggal yang tersisa, gitu ya. Dalam hal ini, krisis yang sedang kita hadapi itu apa? Di balik pandemi COVID yang sedang terjadi hari ini, banyak juga yang melihat bahwa oh ya, orang yang tersisa itu adalah mereka yang nggak mati. Ada yang berpikir seperti itu, gitu ya. Tetapi daripada itu, coba kita melihat dari sisi iman. Betul ya? Dari sisi iman. Di tengah-tengah segala penderitaan yang sedang terjadi hari-hari ini, apakah kita bertahan iman kita? Ketika iman kita bertahan sampai akhir, maka kitalah orang yang tersisa. Betul ya? Makanya orang yang tersisa itu ada yang dituntut kepada mereka. Yosua dan Kaleb ini, mereka adalah ciri khasnya apa? Tidak mengeluh. Melainkan apa? Melainkan bersyukur dan taat. That's it. Itu aja. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa hidup mereka itu ada dalam tangan Tuhan. Apakah mereka akan bertahan di padang gurun atau enggak, semua itu di dalam tangan Tuhan. Yang itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang memelihara semuanya. Bagiannya mereka apa? Jalankan kehendak Tuhan. Jalankan, pertahankan iman, wariskan iman supaya apa? Keturunan-keturunan berikutnya pun bisa bertahan. Jadi seperti ini. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat krisis sejarah perebusan itu hampir terputus gara-gara apa? Ketidakpercayaan, pemberontakan. Jadi akhirnya apa? Allah bekerja dengan jumlah yang kecil. Ini, jumlah yang kecil. Maka kita perlu tahu, perlu sadar di sini bahwa apa? Pemeliharaan Allah, kehendak Allah itu tidak pernah berubah, akan maju terus. Kehendak Tuhan supaya kita apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Percaya ya? Hidup yang kekal. Apakah pandemi ini akan dan kesulitan yang sedang kita hadapi akan merubah kehendak Tuhan? Tidak. Betul ya? Kehendak Tuhan itu tetap, pasti dia akan apa? Menjaga kita dan memegang kita sampai akhir. Yang perlu kita lakukan apa? Berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan. Kita bisa lihat bahwa kehendak Tuhan itu selalu maju. Oke, selalu maju. Ini tadi saya bilang. Adam jatuh dosa, tetapi apa? Tetapi Allah tetap bekerja melalui dia karena pertobatannya. Firman perjanjian tetap diwariskan sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, Yosua generasi kedua. Bahkan apa? Kita lihat umat yang pulang dari penawaan Babel juga. Mereka adalah orang yang tersisa. Nah, coba bayangkan. Ya. Bayangkan seperti ini. Orang Israel ada yang pulang kan? Kalau kita baca itu di Ezra. Ezra pasal 1 secara keseluruhan. Di Ezra pasal 1 ini kalau kita baca, yang pulang itu adalah suku Lewi, Yehuda, dan Benyamin. Ini yang terjadi, gitu ya. Ada banyak yang tidak pulang juga karena nyaman di sana.
Maka dibilang apa? Bagi mereka yang tergerak hatinya. Maksudnya di sini apa? Yang tergerak hatinya. Oh ya, saya nggak tergerak ya bodoh amat lah. Memang saya nggak tergerak ini. Ya kan itu kan Tuhan juga. Ya salahnya Tuhan. Ngapain dia nggak gerakan hati saya? Kalau Tuhan gerakan hati saya, pasti saya juga pulang kok. Saya pasti lakukan kehendak Tuhan. Saya nggak mau pelayanan. Kenapa? Hati saya nggak digerakin Tuhan kok. Apakah harus seperti ini? Nah, betul ya? Yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah, Tuhan, tolong gerakan hati saya. Jangan sampai saya keras hati, sampai saya nggak peduli tentang panggilan Tuhan. Ini yang kita perlu doakan. Oke? Nah, jadi di akhir zaman juga akan ada orang yang tersisa. Oke? Roma 9 ayat 27, kemudian pasal 11 ayat 5. Ya. Mari kita lihat Roma 9 ayat 27, coba kita lihat sama-sama ya. Roma, saya buka dulu. Roma 9 ayat yang 25 kita baca. Roma 9 ayat yang ke-25, coba kita lihat. Oke. Coba kita lihat ini. Ayat 25 dikatakan begini. Ya. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Ayat 26 bilang apa? Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nah, ayat 27 dikatakan apa? Dan Yesaya bersurat tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi percayalah bahwa kita semua adalah orang-orang yang tersisa di hari akhir. Kita perlu menjadi keturunan dari perempuan yang berselubungkan matahari. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah ini suatu hal yang disombongkan? Bukan. Nggak bisa kita sombongkan. Kenapa? Karena semua itu by the grace of God. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena memang Tuhan bilang apa? Aku mau bekerja lewat kamu, aku menggerakkan engkau. Makanya, mari kita semua hari ini yang telah menerima kasih karunia tak bersyarat, yang telah menerima keselamatan tanpa kita bayar, mari kita berbagi kabar sukacita, keselamatan dari Tuhan Yesus bagi banyak bangsa. Sehingga apa? Mereka bilang apa? Aduh, kami bukan umat Tuhan, kami bukan pengikut Yesus. Mereka yang berkata seperti itu, bagi mereka Tuhan akan menyatakan bahwa apa? Kamu akan menjadi umatku, kamu akan menjadi orang yang percaya. Tetapi untuk itu bisa terjadi, perlu apa? Perlu jembatannya. Jembatannya siapa? Kita semua. Makanya mari kita sampaikan kabar baik Tuhan, kabarkan bahwa apa? Sejarah penebusan sudah apa? Sudah melebar, bukan cuma dengan orang Yahudi saja, tetapi bagi saya dan juga bagi saudara-saudara. Mari kita sampaikan, kita doakan mereka supaya mereka menerima iman, mereka menerima kekuatan penghiburan dan keselamatan lewat Yesus Kristus. Kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja dengan kuat di dalam kita dan bisa melakukannya. Haleluya. Amin. Hari ini kita hanya melihat bagian yang pertama tentang orang yang tersisa di dalam sejarah perebusan. Bagian berikutnya mari kita akan lihat bersama-sama tentang berkat bagi mereka yang menjadi orang yang tersisa. Amin.